Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa al 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya para guru, para sepuh, para asatidah, ketua masjid PKM yaitu Ustaz Firdaus, imam kita tadi Ustaz Haji Mansur, Haji Rakib, Haji Ari, dan lain-lain orang tua yang ada. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah panjangkan umur sampai kita juga berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ramadan hadiah dari Allah. Kita dihadirkan di bulan Ramadan dalam keadaan alhamdulillah bisa sholat taraweh, bisa puasa. Ini anugerah, nikmat dan pilihan dari Allah. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menyembah. Apa maksud daripada menyembah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun, menyembah kepadaku. Ai dalam tafsirnya ya'rifun, untuk kenal kepadaku. Jadi kita ini bukan sekedar nyembah, tapi penyembahan sholat yang kita lakukan ini sebenarnya adalah wasilah aja. Wasilah, pelantara untuk menyampaikan kita kepada satu titik yang namanya ya'rifun, kenal kepadaku, atau istilah tasawufnya ma'rifah. Karena ada makhluk yang ibadahnya luar biasa, itu iblis. Ibadahnya tidak ada tempat di sorga kecuali iblis sudah ibadah kepada Allah di tempat itu. Tapi hasil dari ibadah itu ternyata malah mendapat laknat. Ibadah tapi terlaknat jadinya. Naudzubillah. Makanya yang tidak boleh kita lupakan inti daripada tujuan ibadah kita ini. Apa? Ibadah jembatan. Tujuannya mendapat keridhaan Allah, sehingga kita dibukakan oleh Allah kenal kepada Allah, yaitu ma'rifah. Kenapa? Karena kalau orang yang udah kenal sama Allah itu menyembah kepada Allah nggak beban lagi, nggak. Bahkan yang dilihat ini adalah satu power, satu kekuatan. Tambah dia ibadah, tambah dia mempunyai kekuatan yang istimewa. Tambah ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Karena hakikat dari ibadah ini adalah kita sedang memupuk satu keyakinan, memupuk satu titik untuk kita dapatkan, yaitu ma'rifah tadi, yaitu kenal kepada Allah, mendapat keridhaan Allah. Makanya kalau kita sudah tahu nih ibadah kita ini tarawih 20 rakaat. Kalau kita ngelihat kepada zatnya ibadah 20 rakaat capek. Apalagi habis pulang kerja atau banyak kesibukan aktivitas di siang hari. Lemes. Buka puasanya luar biasa, dendam. Segalanya dimakan. Sampai perut begak. Mau sholat tarawih lemes. Kalau ngelihat itu hanya sekedar tarawih. Tapi kalau kita lihat tarawih ini jembatan.
Hakikatnya tarawih ini adalah jembatan, lagi ngumpulin poin. Kita ngumpulin poin, menambah power kekuatan untuk masuk ke dalam kenal kepada Allah, untuk masuk ke dalam kenikmatan kepada Allah di dalam ibadah. Kalau udah kenal kepada Allah, terbuka nikmat. Makanya nih banyak orang-orang tua kita di sini. Begitu juga orang-orang tua kita yang dulu-dulu tuh, masya Allah masih banyak dulu tuh umur-umur 80 tahun, 90 tahun. Kita masih saksiin tuh dulu orang-orang tua kita di sini. Itu udah bongkok-bongkok, ibadahnya tekun banget. Tekun banget ibadahnya. Kenapa? Ada nikmat. Ninggalin, perasaan itu nggak enak banget. Kalau dia lupa dimarah-marahin keluarganya. Kenapa lu nggak ingetin gua? Kan begitu. Kenapa? Ada nikmat. Ada lezat di situ. Makanya kalau kita sudah tahu bahwasanya hakikat daripada ibadah yang kita lakukan ini adalah wasilah, pelantara, maka di sini kita dihadapkan hidangan oleh Allah, dikasih hidangan nih, hidangan besar-besar nih sekarang nih. Ini nih power besar nih, kalau kata bulan bonus. Sedikit beramal lipat ganda pahala, bonusnya besar. Amal cuman sehari, kerja cuman sehari, gaji seperti setahun, kan enak. Apalagi ada satu malam lagi, di dalam malam mula bulan Ramadan, kalau orang ibadah kepada Allah bertepatan dengan malam itu, mau dia tahu mau dia nggak tahu, malam itu Lailatul Qadar, maka dia dapat pahalanya luar biasa, lebih afdol daripada seorang ibadah kepada Allah selama 73 tahun lebih. 73 tahun lebih, 1000 bulan ibadah kepada Allah. Emang sengaja disembunyiin, jadi ngetes keikhlasan kita. Kalau dibilangin ntar ngincernya malam itu aja, tapi di sini sih nggak begitu. Udah dapat nikmat, udah dapat lezat insya Allah. Jadi sekali lagi hadirin rahimakumullah dan hadirat, ini yang kita lakukan nih tarawih 20 rakaat, siap. Kenapa? Buat nambah poin, buat ngebuka hati, buat ngebuka ngebuka jiwa kita biar terbuka ini. Puasa jalan, Quran jalan, sayang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini wasilah, pelantara untuk mendapatkan satu titik tujuan kita, keridhaan Allah, untuk mendapatkan ma'rifah, kenal kepada Allah. Saya punya guru, kita punya guru, alhamdulillah, ini masjid dulu pernah kedatangan beliau, Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah. Beliau itu, begitu juga banyak masyayikh waktu saya di Madinah, itu kalau udah selesai sholat taraweh 20 rakaat dulu tuh, udah panjangnya luar biasa ya, 1 juz lebih, udah bacanya juga bacaan pelan-pelan lagi ya, itu bisa sampai 2 jam lebih itu taraweh. Ya kalau saya sih selesai tarawih alhamdulillah bersyukur bisa tarawih gitu aja udah. Pegel-pegel kaki emang pegel. Ada ulama-ulama tuh di sono udah selesai dia nyambung lagi ya, bikin kelompok dia nyambung aja lagi, sholat lagi. Ada nikmat, ada lezat. Ini hidangan Allah. Kita makan hidangan manusia aja, jamuan manusia, ada daging kambing, ada ikan, ada ini itu, makanya asik, nikmat, ada nikmatnya. Itu jamuan manusia, boleh makan orang muslim ataupun non muslim. Apalagi ini jamuan Allah, nikmatnya istimewa. Cuma memang nggak sembarang dibuka, barang mahal.
Nggak semua orang bisa dibuka. Kalau udah mau, udah serius, udah ada upaya ke arah seperti itu, kemudian dia seriuskan, dia semangatkan, baru dibuka sedikit-sedikit oleh Allah. Barang mahal. Makanya hadirin, kalau kita udah tahu kayak begini, insya Allah kita bisa lebih semangat lagi. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma Ramadan, la tamannau anna sanata kullahu Ramadan." Kalau umatku tahu apa rahasia yang ada, yang terkandung di dalam bulan Ramadan, maka akan meminta mereka semua itu semua bulan dijadikan bulan Ramadan. Dari besarnya yang ada yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah bukakan semangat, dan dengan hati yang bersih tentunya, hati yang nggak pernah merasa diri kita lebih hebat dari yang lain, hati yang selalu baik sangka kepada saudara-saudara kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Allah berikan hancurnya musuh-musuh Allah, Yahudi dan sekutu-sekutunya yang menghancurkan dari Palestina, yang menghancurkan kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin. Ya Rab, dengan berkahnya bulan Ramadan, dengan berkahnya daripada perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan, berikan keberkahan, kemenangan kepada saudara-saudara kami, dan berikan hidayah petunjuk kepada mereka dan kami semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala bukakan kebaikan. Allah berikan kita semangat dalam ibadah, dipanjangkan umur kita, sehat afiat. Allah menas'aluka sehat fi taqwa, kesehatan dalam takwa, panjang umur dalam amal yang baik, dan rezeki yang banyak, yang berkah, yang tidak ada azab setelahnya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini hadirin dan hadirat, mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat kita. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.